Besti, mau cerita. Ini tentang pengalaman pribadi saya loh, saat terjun ke dunia konten perkontenan. Nah ceritanya gini guys, awal mula saya ngonten di aplikasi sebelah, di TokTok. Mungkin kalian tahu ya kan aplikasi tersebut. Itu enggak seperti yang kalian lihat sekarang. Kalian sekarang lihat yang udah enaknya, yang udah kayak menuai hasilnya lah ya kan, yang udah terkenal, ibaratnya banyak orang yang mengenali. Tapi semua itu butuh proses, semua itu butuh kerja keras, semua itu butuh konsisten, dan semua itu butuh kesabaran, baik mental maupun hati. Karena kita jadi pengonten itu pasti banyak mendapat nyinyiran dari orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan ini yang saya alami saat dulu awal merintis konten. Karena setiap pengonten itu sudah mendapatkan atau sudah memiliki jiwa kontennya sendiri ya kan. Dia tahu di mana tempat yang bagus, spot yang bagus untuk berkonten atau membuat konten. Enggak itu harus di dalam rumah, enggak itu harus di luar rumah, atau harus di kebun, di hutan, di sungai. Itu juga dijabani guys, demi mendapatkan konten atau video yang bagus. Tapi orang awam, orang yang tidak mengerti konten, bahkan orang-orang di sekitar kita, justru memandang kita dengan pandangan sinis dan aneh. Karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan di situ, tujuan kita apa yang sedang kita targetkan. Sampai-sampai saya dikatain sama mbak-mbak yang lewat. Itu 2 orang waktu itu. Tapi banyak, bukan cuma dia, tapi yang saya lihat dia yang paling menonjol. Saya tahu sih orangnya, cuman ya cukup saya yang tahu lah ya. Yang lewat waktu itu ada 3 motor apa berapa motor gitu. Tapi yang melihat saya itu ya emang begitu. Tatapan aneh. Lihat saya ngonten di pinggir kolam ikan. Yang namanya orang ngonten pasti kan kayak orang gila ya kan, ngomong sendiri, pegang kamera sendiri kayak yang sok cantik atau apalah itu mungkin menurut mereka ya kan. Sampai-sampai dia berbisik sama temennya, ketawa-ketawa, nunjukin saya gitu. Nah ada satu lagi itu yang lewat, neriakin saya, woi tiktokan terus, katanya kayak gitu ya. Sadar woi, udah tua, sadar diri woi, main HP terus, katanya kayak gitu. Tapi sekarang besti, setelah mereka tahu pencapaian saya di TokTok, semua ikut ngonten di TokTok. Bahkan semua mau ikut-ikutan nge-live juga kayak saya di TokTok. Karena melihat mungkin kan hasil dari pencapaian saya di TokTok seperti apa. Ini bukan lagi pamer loh besti, tapi ini memberi motivasi kepada semua pemula pengonten. Jangan pernah patah semangat dan ngedengerin ocehan-ocehan orang-orang di sekitar kalian yang tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya, tidak ada
manfaatnya buat diri kita sendiri. Toh kita yang ngejalanin, toh kita yang ngerasain, dan kita juga yang bakal menuai hasil dari kerja keras kita. Karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Percayalah itu. Dari hasil saya mengonten, live streaming di TokTok. Ini saya bukan lagi pamer loh ya. Saya saat itu langsung menggarap kebun. Ya mungkin bagi orang itu kecil sedikit, tapi bagi saya sendiri itu sangat besar. Pencapaian yang besar. Saya menggarap kebun, sekali garap itu langsung 3 hektar. Per hektarnya itu untuk menyewa alat berat itu 7 jutaan kalau nggak salah, kalikan 3 hektar. Belum lagi biaya ongkos saya beli bibitnya, saya nyuruh orang merawatnya, ini itulah ya kan. Nah terus saya mampu beli motor cash 1. Nah mulai saat itu mereka langsung berbondong-bondong tuh, ikutan nge-live, ikutan tiktokan. Gak segampang itu sayang. Makanya ya kan, jangan suka mengejudge orang, jangan suka kayak yang memandang orang tuh kayak apaan sih main HP udah tua. Hey, justru zaman sekarang kerja gak usah capek. Kalau kamu pintar, HP yang kamu punya itu bermanfaat untuk kamu mencari cuan. Kamu gak perlu pontang-panting kerja keras. Kamu bisa menggunakan HP kamu itu untuk menghasilkan cuan. Ini motivasi untuk semua teman-teman yang ada di dunia perkontenan, pemula. Jangan pernah dengarkan orang-orang di sekitar kalian yang mencaci maki kalian, yang mengejudge kalian, yang meremehkan kalian. Apalagi sekarang setelah saya terjun ke dunia FB Pro dan melihat pencapaian saya di FB Pro, seluruh orang yang dulunya masuk ke telinga saya ini kata-kata yang tidak enaknya itu, Besti, ikutan konten semua di FB Pro. Hello, gak malu gitu kamu? Dulu ngatain saya sampai sejadi-jadinya, ngatain saya begini. Lah terus kenapa kamu ikutan konten juga? Tahu ya hasilnya seperti apa? Tahu ya gajinya sebesar apa di FB Pro? Makanya jangan selalu berpikiran buruk. Terbukalah. Gaya boleh keren, gaya kamu boleh matching, ngikutin tren, tapi masa iya kamu ketinggalan kayak gitu loh. Ketinggalan dalam mencari uang itu gak harus kerja keras pontang-panting. Gunakan HP-mu. Buat semua teman-teman, semangat ya. Jangan pernah dengarkan kata-kata orang, gunjingan orang di sekitarmu. Anggap aja angin lalu. Fokus pada tujuanmu, fokus pada kontenmu. Ingat, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Salam semangat, salam sukses. Semoga kita semua sukses di dunia perkontenan. Sukses membanggakan keluarga, mengangkat derajat keluarga. Membuang kata-kata buruk orang yang pernah mencaci maki kita. Tapi setidaknya saya puas guys. Orang dulu yang mencaci maki saya, yang menghina saya tentang konten, sekarang malah berbalik ikut konten semua. Asik ya kan konten kan, dapat duit.